Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat Paskah, pagi ini kita bersyukur kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Selamat Paskah, kiranya damai sejahtera Allah turun atas setiap kita. Hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Kalau kami ada, boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengingat kembali bahwa Engkau Allah yang bukan hanya sekedar mati, tapi Engkau bangkit bagi kami. Ada satu pengharapan yang Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diharapkan. Dan kami Tuhan mau datang kepadamu pagi ini dengan ucapan syukur, dengan nyanyian kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami pagi ini. Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau berkarya di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami berdoa buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang beribadah. Lawatan-Mu terjadi Tuhan, jamahan-Mu terjadi, kuasa kebangkitan-Mu terjadi, dan setiap kami mengalaminya ya Tuhan. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Sebab kami tahu Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang juga yang menepati. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita sudah bangkit. Haleluya. We'll be right back.
kasih, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus datang kepada Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan.
Bapa, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya ajar kami menghitung hari-hari kami, Tuhan, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana untuk menjalani kehidupan hari-hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, agar supaya lewat hidup kami nantiasa nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, pagi ini berbicara bagi setiap kami, baik umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, baik umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kelawatan Allah terjadi, pemulihan Allah terjadi, kuasa dan mujizat Allah dinyatakan, berkat-berkat Allah dicurahkan dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas dan tidak ada apa-apanya. Pakai hari ini menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Engkau ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab oleh anugerahnya kembali hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk merayakan dan memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematiannya. Kalau kita bicara tentang kebangkitan, itu bukanlah hal yang satu rekayasa, tetapi justru adalah kebangkitan memang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana dalam Matius pada pasal yang ke-20 ayat yang 19 berkata, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mengalami aniaya, penyiksaan, bahkan mati di atas kayu salib. Dia berbicara kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi, apa yang akan dialaminya.
Dan ini sebuah kenyataan bahwa Yesus Kristus mengalami penyiksaan dan mati di atas kayu salib, bahkan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga yang kita rayakan bersama-sama pada hari ini, Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Dan ini menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya siapa sebenarnya Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan dan kita agungkan di dalam hidup kita sekalian. Saudara-saudara, suasana kebangkitan Kristus 2020 tahun yang silam dan suasana kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada hari ini mirip, atau dalam kata lain adalah saya membayangkan suasana pada saat dimana Kristus bangkit dari kematiannya dan kita rayakan pada hari ini bersama-sama. Hampir sama peristiwa itu terjadi. Kenapa demikian? Karena pada saat Yesus Kristus dikuburkan dan sebelum detik-detik kebangkitannya dari kematiannya, pada saat itulah suasana kehidupan murid-murid seperti juga kita alami. Mungkin pada hari ini ada di antara kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Kehidupan murid-murid saat itu mengalami ketidaknyamanan. Murid-murid saat itu mengalami satu kekecewaan yang luar biasa. Murid-murid pada saat itu mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada awalnya murid-murid beranggapan dan menginginkan bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah mati, tidak akan pernah disalibkan, tidak akan pernah dikuburkan. Mereka menginginkan bahwa Yesus Kristus adalah keluar sebagai pahlawan yang dapat membebaskan kehidupan umat Israel pada saat itu dari kekaisaran Romawi. Tetapi apa yang terjadi? Yesus Kristus mati, Yesus Kristus dikuburkan. Inilah satu kenyataan yang sangat luar biasa yang harus dihadapi oleh murid-muridnya waktu itu. Sehingga rasa ketakutan yang luar biasa menghantui setiap kehidupan murid-muridnya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa bahwa pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit dari kematiannya dan dia berjumpa kepada murid-muridnya. Ketika dia berjumpa, dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Pada suasana yang sangat mencekam kehidupan yang dialami oleh murid-murid waktu itu, dan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, kita sedang berbicara tentang kecukupan dan kelimpahan dalam seluruh aspek di dalam hidup kita. Dan itulah yang menjamin hidup kita. Yesus Kristus memberikan satu kuasa yang besar untuk memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita, kehidupan kita sedang mengalami satu kecewaan, hidup kita sedang tertekan, hidup kita dalam keadaan yang tidak nyaman, hidup kita penuh dengan ketakutan. Dan pastikan hari ini Yesus berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Kita memperoleh hari ini ada damai sejahtera Allah yang melimpah di dalam hidup kita. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk menjalani proses kehidupan yang sedang terjadi. Bukan hanya kita alami, tetapi dunia sedang mengalami hari-hari ini. Tetapi saya ingin katakan satu hal yang penting bagi kita renungkan hari ini, bahwa Yesus Kristus memberikan damai sejahtera bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Dan suasana ini menjadikan bukti apa yang dikerjakan Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Karena Kristus telah bangkit dari kematiannya dan membuktikan kepada dunia bahwa sungguh-sungguh dia Allah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara di dalam hidup setiap kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tema perikopnya adalah kebangkitan Kristus. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua.
ayat yang terakhir, ayat yang 11 kita akan baca sama-sama. 1 Korintus pada pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka meninggal duluan. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, yang menampakkan diri juga kepada saksi kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang diberitakan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sama-sama. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dan surat-surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dikirimkan kepada jemaatnya yang berada di Korintus. Ini merupakan satu ungkapan hati dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengalami sesuatu yang luar biasa dan hidup di dalam Kristus. Dia mengubah hidupnya secara 180 derajat. Kehidupan Paulus telah diubah oleh karena pengenalan Paulus kepada Kristus, pengenalan dengan benar, dan dia mengalami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus Kristus dapat mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang tidak sempurna menjadi sempurna. Karena Kristus memiliki kuasa yang besar, dan hari ini kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Amin. Dan saudara, kuasa kebangkitan Kristus, inti Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah mengenai keselamatan kekal. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus, artinya kita berbicara kuasa untuk menyelamatkan. Itu Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah mengenai keselamatan kekal. Injil yang diberitakan dan diterima, lalu setiap orang percaya harus teguh berdiri dalamnya. Itulah kuasa Allah yang akan menyelamatkan. Sebagaimana dalam Roma pada pasal yang pertama ayat 16 sampai 17, Paulus juga menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus, Allah yang kita sembah dan kita muliakan, adalah sebagai juru selamat. Dia bukan guru selamat, tetapi Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat di dalam hidup setiap orang yang mau percaya kepadanya dan mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, Yesus memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, hubungannya rusak, hubungannya telah terputus dengan Allah Bapa di surga. Tetapi karena kedatangan Kristus ke dalam dunia ini mampu memulihkan hubungan antara manusia yang sudah terputus dengan dosa dengan Allah Bapa di surga, sehingga Kristus Yesus sebagai hilasterion, sebagai jalan pendamaian, sebagai jalan penghubung, jembatan yang menghubungkan antara Allah Bapa di surga dengan kita yang ada di bumi ini. Dengan jalan hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kuasa kebangkitan Kristus
adalah kuasa yang menyatakan untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Itu bagian sesuatu yang luar biasa yang harus kita beritakan kepada setiap orang, karena kita terlebih dahulu telah mengalami apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia telah bangkit dari kematiannya, dan dia telah menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada. Dan saudara, Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Ada satu jaminan yang pasti, bukan sesuatu yang rekayasa, bukan sesuatu yang hanya sekedar janji Tuhan untuk setiap orang percaya, tetapi kehidupan kekekalan bersama dengan Bapa di surga adalah menjadi bagian, jadi jaminan yang pasti ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita pasti memperoleh jaminan hidup kekal bersama-sama dengan Bapa. Kuasa kebangkitan Kristus yang kita rayakan bersama-sama pada hari ini adalah kuasa yang besar yang dapat untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita pada hari ini, sebab di dalam hidup kita ada kuasa Allah yang besar. Kuasa kebangkitan itu kita miliki, kita terima, dan kita harus melakukan kehidupan ini bersama-sama dengan Allah, karena kuasa kebangkitannya mengubah segala sesuatu di dalam hidup kita. Keselamatan yang Allah berikan di dalam hidup kita sekalian bukanlah keselamatan sebagai janji biasa, tetapi ada satu kepastian bahwa memang sebenarnya Yesus Kristus telah menjadi jaminan bagi kita, telah menjadi hilasterion bagi kita. Kita mengubah hidup kita dari statusnya budak dosa, diubah menjadi hamba Allah. Dari hamba dosa, Allah mengubah hidup kita menjadi hamba Allah, hamba yang dipakai Allah dan dipersiapkan oleh Allah. Saya percaya pagi ini setiap kita, umat-umat yang percaya kepadanya, telah menerima kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa kebangkitan itu dapat menyelamatkan hidup kita. Sehingga seharusnya adalah, mari kita jalani kehidupan hari-hari ini dengan satu kepastian bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh Allah. Dan ini bukan menjadi sesuatu yang dapat dipamerkan dalam hidup kita, bukan. Itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi kesombongan dalam hidup kita, tetapi justru sebaliknya. Kalau kita sudah yakin, kita percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita telah mengalami keselamatan dari Allah, seharusnya kita menjadi orang-orang yang tetap bersukacita, tetap bergairah dalam situasi, kondisi apapun juga yang sedang terjadi, yang dialami oleh dunia sekarang ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bergairah menjalani kehidupan ini. Karena situasi dan kondisi seperti ini, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus adalah memberikan jaminan bagi kita kuasa untuk menyelamatkan kita. Kalau kita kembali pada hari ini bersama-sama sedang merayakan acara kebangkitan Tuhan, bersama-sama merayakan Paskah. Paskah kita diingatkan kembali bukan hanya sekedar tentang sengsara dan kematian Kristus, tetapi kita juga diingatkan lagi mengenai kebangkitan dan kemenangannya atas maut. Paskah berbicara tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimana yang dialami oleh kehidupan bangsa Israel. 430 tahun mereka berada di tanah Mesir, tanah perbudakan. Mereka susah sekali melepaskan hidup mereka dari kehidupan bangsa Mesir ini. Paskah memberi harapan baru dan jaminan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya. Dan saudara, intinya adalah apa yang kita rayakan pada hari ini. Yesus hidup,
Yesus berkuasa. Yesus beserta dengan kita. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati telah membalikan keadaan. Dunia dengan segala isinya sedang mengalami kegoncangan, sedang mengalami satu ketakutan yang luar biasa, satu tekanan yang luar biasa. Tetapi justru bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya kepadanya, kebangkitan Kristus memberikan harapan baru bagi kita, karena kuasanya menyelamatkan hidup kita sekalian. Kasih tahu sebelah saudara, kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya menyelamatkan kita. Kristus memberikan harapan baru bagi kita. Kristus memberikan jaminan yang pasti bagi kita. Jaminannya bukan jaminan yang biasa, tetapi jaminan yang diberikan Kristus adalah jaminan kepastian bagi kita sekalian. Yesus mampu memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Yesus mampu memulihkan hubungan kita dengan sesama. Yesus mampu memulihkan hubungan kita dengan pribadi kita sendiri. Itulah kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa yang kita terima. Biarlah hari ini kita terima kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang menyelamatkan hidup kita dari kutuk-kutuk dosa, dari tekanan-tekanan, persoalan masalah kita. Kristus mampu membalikkan keadaan karena dia telah bangkit dari kematiannya dengan tujuan yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, tidak ada pernah di dunia ini seorang pemimpin agama, seorang pemimpin bangsa, seorang yang sangat dikenal di dunia ini, mereka mati dan bangkit kembali, tetapi hanya Yesus Kristus satu-satunya. Dan kita percaya setelah Kristus tidak akan pernah ada lagi orang yang akan bangkit dari kematiannya, karena hanya satu-satunya Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian antara manusia dengan Allah Bapa kita di surga. Saudara-saudara, yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus yang kita rayakan bersama-sama pada hari ini. Kita terima kuasa mengampuni dosa. Dalam ayat yang ketiga dan yang keempat berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus ada hal yang penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus. Karena dosa kita, ia rela menjadi tebusan dan menggantikan posisi setiap kita di bawah hukuman. Tanpa penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, dosa kita tidak akan pernah terselesaikan. Terpujilah Allah, karena melalui karya salib Kristus, dosa-dosa kita dihapuskan. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita menerima kuasa untuk mengampuni dosa. Kita perlu minta kepada Tuhan setiap waktu dan setiap saat untuk pengampunan dosa kita. Setiap dosa yang telah kita perbuat di dalam hidup kita, baik dosa-dosa yang disengaja maupun dosa-dosa yang tidak disengaja, kita perlu meminta pengampunan kepada Allah setiap waktu. Karena Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menurut saya adalah orang yang sangat berbahaya sekali dalam hidupnya ketika dia mengakui bahwa dia adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang ini hidup dalam bahaya sekali. Ada satu tanda kebahayaan ketika seseorang
mengakui dalam hidupnya bahwa dia adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena Alkitab mencatat dan mengingatkan bagi kita, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya perlu Kristus bangkit dari kematian untuk memberikan kuasa bagi kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan setiap kita. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi satu paket yang tidak boleh dilepaskan dan dipisahkan di dalam hidup kita. Kalau orang hanya berbicara tentang penderitaan Kristus, tentang kematian Kristus, tetapi mereka lupa ada kuasa 3 hari kemudian Yesus bangkit, sebenarnya orang tersebut sedang berbicara satu paket yang tidak lengkap. Tetapi kalau kita berbicara tentang kematian Kristus, tentang penderitaan Kristus di atas kayu salib, dan kita juga harus berbicara tentang kebangkitan Kristus, itu namanya satu paket lengkap. Kita harus mengerti dan memahami hari ini bahwa antara kematian dan kebangkitan menjadi satu paket yang lengkap di dalam hidup kita, dan paket itu diberikan kepada kita, saya dan saudara, orang yang percaya dan selalu berharap kepada janji-janji Allah, bahwa bukan hanya sekadar kematian, tetapi ada kebangkitan yang luar biasa, dan kuasa kebangkitannya dan kuasa mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, seharusnya adalah kita juga mau mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini menjadi perundungan yang dalam bagi kita sekalian. Kalau kita berharap dan kita memohon belas kasihan Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, tetapi kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, ini menurut saya ada sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Tetapi sebaiknya adalah, seharusnya ketika kita memohon belas kasihan Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan ada bagian juga yang harus kita kerjakan. Bagian itu sangat penting, kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, sehingga pengampunan yang Yesus Kristus lakukan menjadi sempurna di dalam hidup setiap kita. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah mati bagi kita, bahkan telah bangkit untuk memberikan kuasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena tidak ada orang satupun di dunia ini yang lepas dari dosa. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berbuat dosa di dalam hidupnya. Sekudus-kudusnya apapun juga, pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa. Itu sebabnya Kristus harus bangkit dari kematiannya untuk memberikan pengampunan bagi kita sekalian, supaya dosa dan kesalahan kita dihapuskan dan Allah tidak ingat-ingat lagi. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa pada hari ini, karena Dia telah bangkit untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena apapun juga yang kita miliki dalam hidup ini, untuk menebus dosa dan kesalahan kita, tidak akan mampu memberi. Kita tidak bisa untuk membeli penghapus dosa-dosa kita, tetapi hanya kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan yang pasti dalam hidup kita sekalian, bahwa Kristus telah menghapuskan dosa-dosa kita. Kristus mengampuni dosa kita. Yesus telah melupakan dosa-dosa kita. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, hal yang terakhir, kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk mengubahkan. Dalam ayat yang ke-9 dan 10 dari apa yang kita baca tadi dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-15. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras
daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus pada hari ini. Yang ketiga adalah kuasa untuk mengubahkan. Sama-sama katakan, kuasa untuk mengubahkan. Kuasa untuk mengubahkan. Sebelum percaya kepada Kristus, Paulus adalah seorang penganiaya dan penentang aktif kekristenan. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, kehidupannya berubah drastis. Paulus menyadari bahwa dia adalah pribadi yang paling hina. Tetapi jika dia ada sebagaimana dia ada sekarang, itu adalah karena kasih karunia dan kuasa kebangkitan Kristus. Dia yang telah menyelamatkan kita, menghendaki kehidupan baru yang berubah, semakin serupa dengan dia dari hari ke hari. Ini saudara-saudara apa yang ditulis oleh Paulus dalam kehidupannya. Dia menyaksikan ungkapan hatinya bahwa kehidupannya berubah. Perubahan kehidupan Paulus oleh karena karya Kristus, oleh karena kuasa kebangkitan yang Paulus alami di dalam hidupnya, sehingga mengubah hidupnya 180 derajat. Kita percaya kita hidup di dalam Tuhan, hidup yang telah berubah 180 derajat, bukan 45 derajat. Perubahan kekristenan bukan 90 derajat, tetapi kehidupan perubahan kekristenan harus 180 derajat. Kasih tahu sebelah saudara, kita berubah 180 derajat. Kita berubah. Jangan berubah 360 derajat. Artinya balik lagi, saudara-saudara. Kalau sebelumnya melakukan dosa, seseorang berubah 360 derajat, dia kembali lagi melakukan dosa lagi. Dan bahayanya jatuh ke lubang yang sama. Kenapa? Karena seseorang berubah, tapi perubahannya 360 derajat. Yang Allah inginkan hari ini bagi kita sekalian, kuasa kebangkitannya adalah kuasa untuk mengubah hidup kita. Kuasa kebangkitannya, kuasa untuk mengubah hidup kita secara pribadi. Hidup kita bersama-sama Allah rubah 180 derajat supaya hidup kita berubah seperti yang dialami oleh Paulus. Bukankah Paulus dalam kehidupannya sebelum mengenal Kristus dengan benar, dia katakan dia penganiaya, dia penentang Kristenan, dia tidak suka dengan namanya Yesus, dia tidak suka dengan namanya orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi pada saat berjumpa dengan Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus telah mengubah hidup Paulus. Paulus menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Paulus berubah 180 derajat. Dia tidak kembali kepada dosa-dosa yang lama. Kan Paulus menyadari dalam Kristus dia menjadi ciptaan yang baru. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa untuk mengubahkan segala sesuatu yang lemah jadi kuat, yang bodoh jadi pintar, yang miskin jadi kaya. Karena kebangkitan Kristus memberikan kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Mungkin bagi dunia itu mustahil, tetapi kita percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah yang kita sembah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus mampu mengubah hidup seseorang yang tidak punya harapan menjadi orang yang berpengharapan kepada Allah. Orang yang lemah menjadi orang yang kuat. Orang yang tertekan hidupnya hari-hari ini menjadi orang yang tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus telah mengubahkan hidupnya secara pribadi. Kita percaya, saudara-saudara, bahwa hari-hari ini gereja harus berubah. Gereja harus berubah, orang-orang percaya harus berubah. Perubahannya adalah perubahan yang ke arah yang semakin baik.
Kita harus memahami bersama-sama bahwa gereja adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, dan kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seharusnya yang kita lakukan sebagai gereja-gereja Tuhan pada situasi dan kondisi seperti ini harus saling mendukung, harus saling menguatkan, harus saling membangun satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengolok-olok, bukan saling menjelek-jelekan. Kita percaya gereja-gereja Tuhan merupakan satu tubuh, satu anggota tubuh dari Kristus, dan yang seharusnya berfungsi sebagaimana fungsi yang seharusnya dikerjakan. Kita percaya hari-hari ini Kristus sedang mengubah segala sesuatu. Kebangkitannya atas kematiannya mengubahkan segala sesuatu, sedang menggoncangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga setiap orang seharusnya menyadari bahwa hanya Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat mengubah di dalam hidup setiap kita. Kita menikmati kebangkitan Kristus dari kematiannya pada hari ini, memberikan jaminan yang pasti bagi kita. Kita sebagai gereja-gereja Tuhan, Kristus telah mengubah hidup kita, cara hidup kita yang lama menjadi ciptaan yang baru, dan kekristenan harus ditandai dengan satu perubahan karakter di dalam hidup seseorang. Itu sebabnya orang yang mengaku bahwa dia murid Tuhan, dia orang percaya kepada Tuhan, ditandai dengan sebuah perubahan karakter yang terus diproses, jadi karakter sebagaimana seperti yang Allah kehendaki. Dan kita merindukan sekaliannya adalah kita memiliki karakter seperti Kristus, karena hanya satu karakter yang menjadi contoh, yang menjadi teladan dalam hidup kita, karakter Kristus yang seharusnya juga muncul di dalam hidup setiap orang yang percaya pada Tuhan. Saya tidak yakin saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, memiliki karakter tidak seperti Kristus. Tetapi saya punya keyakinan yang kokoh dalam Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya dan selalu berharap kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, semakin hari terus Tuhan memproses karakternya berubah menjadi seperti karakternya Kristus. Karakter Kristus, karakter yang bisa mengampuni orang lain. Karakter Kristus adalah karakter yang selalu melihat segala sesuatu dalam sisi-sisi yang positif. Kristus tidak pernah melihat dalam sisi-sisi yang negatif dalam kehidupan orang lain. Yesus selalu melihat dalam hal-hal yang positif. Itu sebabnya kita sekalian, seharusnya kita adalah belajar kepada karakter Kristus. Kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Dunia sedang melihat segala sesuatu pada hari-hari ini dari sisi-sisi yang negatif. Tetapi kita anak-anak Tuhan seharusnya adalah melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini dalam sisi-sisi yang positif. Kita harus memakai kacamata Kristus, kacamatanya Allah. Karena kita percaya Allah selalu merancangkan sesuatu yang baik bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Allah adalah rancangan yang memberikan damai sejahtera bagi kita, rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah kiranya saudara-saudara, pada hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, dan kita terima kuasa yang besar itu yang dapat kita raih dalam hidup kita, karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang telah hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, dan kuasanya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kasih Allah tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Apa yang dijanjikan Allah, apa yang telah diprogramkan Allah dalam hidup kita, terus akan terjadi, tidak pernah berubah. Programnya Allah tidak pernah didasarkan dalam situasi dan kondisi, tetapi programnya, rencana Allah adalah rancangan yang pasti
Ya dan amin. Dan itu akan terjadi di dalam hidup setiap kita. Biar kiranya saudara-saudara pada hari ini, mari kita rayakan bersama-sama kebangkitan Kristus dari kematiannya, memberikan harapan yang baru bagi kita sekalian, memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kita. Dan kebangkitannya adalah kuasa yang besar untuk mengubah hidup kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Kita berubah dalam segala situasi, kita berubah pola pikir kita berubah cara berkata-kata kita akan berubah, berbeda dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini, karena kita mulai selalu melihat dari kacamata yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Sehingga lewat hidup kita, saya percaya Kristus tetap yang ditinggikan, Yesus Kristus tetap yang dimuliakan. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk menyelamatkan. Kuasa kebangkitan Kristus yang kita terima hari ini adalah kuasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan kuasa kebangkitan Kristus yang kita terima pada hari ini adalah kuasa untuk mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kita menjalani hidup di dalam Tuhan lebih antusias, lebih semangat, lebih bersuka cita, lebih bersyukur senantiasa dalam Tuhan. Apa yang belum kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, kita lakukan. Ini adalah satu kesempatan, satu momen yang sangat luar biasa menurut saya. Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk kita berada di rumah, kita mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mulai membangun hubungan dengan sesama, dengan anggota keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Kita mulai membangun segala sesuatu. Karena inilah waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan rancangannya bagi setiap saya dan saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Orang musik kata para pujian musik. Terima kasih Bapak. Si kata para kasih. Oh Yesus, Yesus. Para kasih dan para kasih. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami. Hari ini kami bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian yang menunjukkan kepada dunia siapa Engkau yang sebenarnya, ya Allah. Kebangkitan ada kuasa yang besar yang kami terima pada hari ini. Kuasa untuk menyelamatkan Tuhan, kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa untuk mengubahkan segala sesuatu. Biar Roh Kudus sama berdoa, Engkau akan mengerjakan segala sesuatu secara sempurna atas hidup setiap umat-Mu, ya Allah. Sehingga umat-Mu pada hari ini berubah dalam segala hal dalam hidup mereka. Umat-umat-Mu dimanapun juga mereka berada, hari-hari ini lebih antusias, umat-Mu lebih semangat Tuhan, umat-Mu lebih bergairah, umat-umat-Mu lebih bersyukur, umat-umat-Mu lebih bersuka cita kepada Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara, dan rancangan-Mu selalu yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Katakan yang mulia, sembah Raja mulia. Puji
sembahmu. Amin Bapa. Katakan pujian mulia sembah mari kita berdiri bersama-sama. Syukur, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sungguh tulus, mulia. Engkau Allah yang rela mati di kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan Engkau telah menunjukkan Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mengalahkan alam maut. Engkau bangkit Bapa, Engkau bangkit, dan kami merayakan Paskah ini ya Bapa. Walaupun kami merayakan dengan live streaming ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya hadirat Allah turun atas gerejamu dan juga atas tiap-tiap rumah tangga ya Bapa. Lawatan Allah turun melawat tiap-tiap jemaatmu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih pada momen Paskah ini Tuhan.
kami juga diingatkan akan kuasa kebangkitan-Mu ya Bapa. Kuasa yang menyelamatkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kuasa yang mengampuni dosa bangsa kami. Dan kuasa yang memulihkan, mengubahkan bangsa kami Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-Mu bagi Indonesia, hati-Mu bagi Indonesia Bapa. Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan bangkit kembali. Indonesia bersatu melawan corona ya Bapa. Indonesia tidak akan bangkrut ya Bapa, karena Engkau yang menopang Indonesia ya Bapa. Engkau mampukan Bapak Presiden dan juga para jajaran menterinya Bapa, para wali kota, gubernur, semuanya, bupati, bahkan sampai ke tingkat yang terendah ya Tuhan. Kau berikan kemampuan di dalam menangani pandemi virus corona ini ya Bapa. Kau berikan hikmat, kemampuan ya Tuhan dalam bekerja, dan juga rumah sakit, dokter-dokter, para medis semua Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, obat-obatan semuanya ya Tuhan, mobil ambulans semuanya Bapa. Bapak cukupkan semua obat-obatan, dan Bapak Engkau berkati semua tangan-tangan yang sedang bekerja di dalam menangani pandemi virus corona ini Tuhan. Dan juga kuasa-Mu yang mengubahkan masyarakat Indonesia agar semuanya sadar ya Tuhan, patuh kepada himbauan pemerintah ya Tuhan, dan semuanya bersatu ya Bapa dalam memutus rantai corona ini ya Bapa, penyebaran virus corona ini Bapa. Sungguh kami percaya hati-Mu bagi Indonesia ya Tuhan. Kuasa-Mu mengubahkan Indonesia akan bangkit kembali Bapa. Indonesia akan dipulihkan, sehat kembali. Dan juga kuasa-Mu yang memberikan kemampuan ya Bapa bagi para pengusaha-pengusaha di Indonesia Tuhan, semuanya Tuhan. Di saat terhimpit ini Bapa, Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Dalam kesulitan ekonomi ini Bapa, Kau berikan harapan, jalan keluar ya Tuhan. Dan kami tolak PHK massal, kami tolak segala hal-hal yang merugikan ya Bapa. Semua Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi para pengusaha-pengusaha. Tuhan topang semuanya, Tuhan pulihkan keadaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami bersama semua umat-umat-Mu Bapa, bersama gereja-gereja-Mu semua ya Tuhan, apapun denominasinya Tuhan, pada momen ini ya Bapa pasca ini kami semua bergandengan tangan Bapa, berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Biar belas kasih Allah terus ada pada bangsa kami Tuhan. Ampuni ya Bapa, dan dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, tangan-Mu sendiri Bapa yang akan membersihkan Indonesia dari virus corona ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa, hati-Mu yang penuh kasih tulus ya Bapa, yang akan membangkitkan Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Puji syukur, terima kasih hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa kami doa di sini Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Yosef Mulia ya Bapa. Oh Tuhan berkati pelayanannya Bapa, berkati istrinya, anaknya ya Tuhan. Terus tambahkan, pakai terus hamba-Mu ini ya Bapa di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai terus secara luar biasa ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Bapa. Oh Tuhan berkati kesehatannya Bapa, berkati rumah tangganya, anak cucunya ya Bapa, berkati pekerjaannya, berkati sebagai ketua BPD Banten ya Bapa, berikan hikmat dan kewibawaan ya Bapa, dan juga berkati segalanya secara berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk semua teman-teman sepelayanan kami ya Bapa. Berkati ya Tuhan, berkati rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya, dan juga semua jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah. Berkati Bapa, proteksi Tuhan sempurna atas kami semua ya Bapa. Kami diproteksi dan kami semua diluputkan dari virus COVID-19, virus corona ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, Allah yang sungguh berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan ini juga Tuhan. Kami akan memberikan
persembahan kami ya Bapa, dan juga mengembalikan perpuluhan yang adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami memberi dengan hati bersyukur, dengan penuh sukacita yang berlimpah kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya ibadah hari ini memberkati setiap kita, amin. Kita akan memberikan persembahan, berilah dengan sukacita, Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Ya, salam semuanya. Diberkati Tuhan kita pada ibadah pagi hari yang luar biasa ini. Sangat menarik untuk kita perhatikan firman Tuhan hari ini, di mana situasi saat kebangkitan Tuhan Yesus, banyak sekali dari murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami ketakutan, kecemasan. Kita pun merasakan saat ini, tetapi ingat, Dia datang memberikan damai sejahtera atas kita semua. Luar biasa. Ini yang memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan
membebaskan kami dari kutuk dosa. Dan pada hari ini kami peringati kebangkitan-Mu ya Tuhan, menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup, hadir di setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, menghilangkan rasa kecemasan kami, menghilangkan rasa ketakutan kami, menghilangkan rasa keraguan kami. Bila hari ini kami memiliki kekuatan yang baru, Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan, kelepasan, bahkan kesembuhan atas setiap kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, melepaskan ke bangsa kami dari apa yang terjadi saat ini Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa, pribadi-pribadi yang mencari keselamatan, yang mencari pemulihan kesembuhan, Tuhan, kiranya Engkau menjumpai mereka Tuhan, jamah dan lawat mereka, pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang merindukan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami nikmati hari ini. Biarlah setiap umat-umat Engkau berkati Tuhan. Bapa, hari ini kami juga memberikan persembahan persepuluhan kami Tuhan, juga persembahan kolekta kami, sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah membuka tingkap langit mencurahkan berkat atas setiap kami, Engkau yang menghardik segala belalang-belalang yang merusak segala berkat Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan Tuhan, kami kelola di tempat ini bagi gereja-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu menjangkau jiwa-jiwa. Oh, terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, merenungkannya dan melakukannya dengan setia, Tuhan akan mencurahkan berkat atas hidupmu. Engkau akan memberi pinjaman, engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang akan menerima keselamatan atas setiap kehidupannya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberikan engkau pertolongan, penghiburan, damai sejahtera yang akan menyertai-Mu mulai saat ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat.